Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas model pembelajaran group investigation. Nah, sebelum kita memulai ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk hari ini doa dipimpin oleh Novel. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Bilang. Diva. Terus? Udah? Dua orang aja berarti? Rizky Ardi, Rizky Maulana. Ada yang tahu kenapa Kak Adit? Adit sakit, Pak. Sakit. Yang cowoknya? Hujan izin. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ada sedikit kata-kata motivasi pada pagi hari ini agar pembelajaran kita lebih bersemangat. Kata-katanya seperti ini. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kita tidak perlu memulai untuk menjadi hebat, tapi kita perlu memulai untuk menjadi yang hebat. Itu mungkin sedikit kata-kata motivasi di pagi hari ini. Selanjutnya kita tadi membahas model pembelajaran group investigation. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Sebelumnya, udah yang tahu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ada apa aja? Belum. Mana yang tahu? Belum. Oke, langsung aja ya kita bahas materinya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah dan warisan budaya negara ini. Kerajaan-kerajaan tersebut berkembang selama berabad-abad dan meninggalkan banyak peninggalan berharga yang masih dapat ditemukan hingga hari ini. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Nah, lokasi dari kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur di sekitar Sungai Mahakam. Kepemimpinan Kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman yang terkenal dengan prasastinya yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Peninggalan Kerajaan Kutai antara lain prasasti Yupa, situs pemakaman kerajaan dan berbagai artefak kuno lainnya. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara yang berlokasi di Jawa Barat sekitar wilayah Jakarta saat ini. Kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawaman yang dikenal melalui beberapa prasasti. Yang ketiga ada peninggalan Kerajaan Tarumanegara antara lain prasasti Jaraten, Tugu, dan Kebon Kopi. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak pemerintah Raja Sangarutumangga dan Balaputra Dewa. Kebudayaan kerajaan ini terkenal dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang pesat seperti arsitektur seni dan kesusastraan. Terus ada peninggalan Kerajaan Mataram kuno antara lain Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Kerajaan Sriwijaya berpusat di Sumatera Selatan, tepatnya di sekitar Palembang saat ini.
kekuasaan kerajaan ini pernah menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Nah, peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain prasasti relief dan artefak-artefak lainnya. Nah, peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Candi-candi peninggalan masa Hindu-Buddha ada Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Nah, arca dan patung berbagai arca dan patung dewa Buddha dan tokoh penting kerajaan dari masa Hindu-Buddha. Prasasti kuno yang ditulis dalam prasasti Yupa dan Ciaratan. Artefak lainnya tembikar, perhiasan, senjata, dan benda-benda lain yang mencerminkan kehidupan masa itu. Nah, ini anak-anak ada gambaran dari Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Ratu Boko. Nah, Candi Borobudur adalah salah satu candi Buddha terbesar di dunia dengan berbagai relief dan stupa yang menakjubkan. Ada juga Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dengan arsitektur yang indah dan megah. Yang terakhir ada Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko adalah situs arkeologis yang menunjukkan keagungan arsitektur masa Hindu-Buddha di Indonesia. Terus ada prasasti peninggalan masa Hindu-Buddha. Prasasti Yupa adalah salah satu peninggalan tertua dari kerajaan Kutai ditulis dalam bahasa Sanskerta. Prasasti Ciaratan adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara ditemukan di tepi sungai Cisadane. Prasasti Tugu adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara ditemukan di wilayah Jakarta. Oke, kesimpulannya, warisan budaya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia telah meninggalkan warisan budaya yang kaya dan beragam. Yang kedua, peninggalan bersejarah, candi-candi, prasasti, dan artefak lainnya mencerminkan kemajuan peradaban masa lalu di Indonesia. Yang ketiga, pentingnya pelestarian. Warisan ini harus dilestarikan untuk memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan budaya Indonesia. Oke, itu dari pembahasan kita pada pagi hari ini tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, tadi ada apa aja tuh dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Ada apa aja tadi, kerajaan apa aja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, berarti mendengarkan yang sudah Bapak sampaikan dari pada hari ini. Selanjutnya, langsung aja kita membuat kelompok jadi 4 bagian, 4 kelompok. Nah, sebelum itu Bapak ada ice breaking agar belajar kita tetap bersemangat pada hari ini. Oke, pas ini berdua. Jadi ice breaking pada pagi hari ini kita sebut aja namanya Abu-Abi. Nah, ini main gamenya berpasang-pasangan ya, saling hadap-hadapan aja, gak usah berdiri, duduk aja. Gak usah tukar posisi, juga bisa sih gini. Oke, langsung. Tangannya diposisikan seperti ini. Temen sama ini, temennya berpasangan seperti ini. Satu tangan berpasangan seperti ini sama temennya. Nah, oke. Ya, oke. Nah, agak dekatan. Sekarang tentukan dari temennya berpasangan, ada yang abu, ada yang abi. Tentukan. Udah? Oke. Cara mainnya seperti ini, dengarkan. Jadi, ketika Bapak menyebutkan abu atau abi, dia yang menepuk tangannya. Paham? Paham tidak? Misalkan abu tuh gini. Oke, ya, disebut gitu. Kalau ketika namanya disebut, Oh, yang namanya disebut tepuk. yang menepuk. Nah, yang temannya yang menghindar. Oh. Jangan sampai kena. Hah? Kalau kena nanti ada hukumannya.
Oke, kita contoh dulu ya. Oke, siap. Posisi tangan siap. Abi. Berarti sekarang ada hukumannya, yang kalah ada hukumannya. Siap? Posisi tangan siap. Posisi tangan siap. Siap. Abi. Siapa yang kalah tadi? Pasangannya ya. Oke, yang kalah siapa? Dari sini. Yang kalah hukumannya salim aja sama temennya yang salim sama kawannya yang menang. Ya salim aja. Itu hukumannya. Oke, sekali lagi. Habis ini kita langsung pembagian kelompok. Sekali lagi nih ya. Siap. Langsung salim yang kalah. Oke, langsung kita pembagian kelompok. Ini. Oke, pertanyaannya bakal sebutkan ya. Kelompok pertama, Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Pertanyaannya, bagaimana kepemimpinan Kerajaan Kutai? Di mana tempat Kerajaan Tarumanegara dan bagaimana kepemimpinannya? Kelompok kedua, Kerajaan Mataram Kuno dan Kerajaan Sriwijaya. Pertanyaannya, deskripsikan tentang Kerajaan Mataram dan apa peninggalan tentang Kerajaan Mataram. Kelompok 3, peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia dan candi peninggalan masa Hindu-Buddha. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam peninggalan pada masa kerajaan Hindu-Buddha, deskripsikan tentang Candi Borobudur. Kelompok 4, prasasti-prasasti peninggalan masa Hindu-Buddha. Pertanyaannya, sebutkan prasasti-prasasti yang termasuk peninggalan masa Hindu-Buddha. Prasasti Ciaretan peninggalan kerajaan apa? Oke. Waktu pengerjaan soalnya 30 menit. 30 menit. Beberapa prasasti. Oke, dah.
Gak usah pisah. Sama Yupa. Tulisannya bawahnya Yupa sama Yupa. Iya, bukan. Apaan? Yupa bawahnya Yupa kan. Yupa, koma, labatnya Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya nanti ada presentasi perwakilan dari kelompok masing-masing. Nah, ketua kelompoknya maju dari satu kelompok. Maju. Semuanya ini maju perwakilan kelompoknya. Kelompok satu dari mana? Dari berurutan ya. Ya, dari kelompok satu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Yazid Kauya Musyafi. Saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya itu adalah pemimpinan kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman yang terkenal dengan prasastinya yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan kedua adalah tempat kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat dan wilayah Jakarta saat ini. Pemimpinan kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Gunawarman yang dikenal melalui beberapa prasasti. Itu saja jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta tepuk tangan yang kelompok satu. Lanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di kelompok 2. Pertanyaannya yang pertama, deskripsikan tentang kerajaan Mataram. Jawabannya, kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahannya Raja Samaratungga dan Balaputra Dewa. Kerajaan ini terkenal dengan kebudayaan Hindu Buddha yang berkembang pesat seperti arsitektur, seni, dan kesusastraan. Pertanyaan yang kedua, apa peninggalan tentang kerajaan Mataram? Jawabannya, yang pertama Candi Borobudur, yang kedua Candi Prambanan, yang ketiga Ratu Boko. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Lanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebutkan macam-macam peninggalan pada masa kerajaan Hindu Buddha. Yang pertama ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gedung Songo, Candi Ubul, dan Candi Sembar Jalan Tunda. Yang kedua, deskripsikan tentang Candi Borobudur. Jadi, Borobudur adalah candi atau kuil terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2067 foil dan aslinya terdapat 504 arca Buddha.
Dan hasilnya terdapat 504 arka Buddha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama, pertanyaannya itu prestasi-prestasi yang termasuk peninggalan masa Hindu Buddha adalah prestasi. Pertanyaan yang pertama, prasasti yang termasuk peninggalan masa Hindu Buddha adalah, jawabannya itu prasasti Tukma. Terus yang kedua yaitu prasasti Canggal. Yang ketiga yaitu prasasti Budadu. Yang keempat itu prasasti Budakan Bukit. Yang kelima yaitu Arca Sang Buddha Gautama. Yang keenam yaitu Kitab Negara Kertagama. Terus pertanyaan yang kedua, prasasti Ciarutan peninggalan kerajaan apa? Jawabannya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Mungkin itu aja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, dipersilakan dulu untuk kelompoknya. Oke anak-anak, dari tadi hasil pertanyaan jawaban yang kalian tulis, karena semua kelompok benar semua, jadi kita ada sesi tanya jawab lagi. Nah, tanya jawab ini rebutan dilempar. Nah, oke, langsung ke pertanyaan ya. Siapa cepat? Dia dapat. Oke. Angkat tangan dulu baru jawab. Boleh. Silakan. Pertanyaan pertama. Di mana lokasi kerajaan Kutai? Oke. Kelompok 3. Bukan, kerajaan Kutai terletak di kawasan Muara Kaman. Oke, betul. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, apa peninggalan kerajaan Kutai? Oke, ulang. Ulang. 1, 2, 3. Pak, ya di sini dong, Pak. Makanan kerajaan dan berbagai artefak kuno lainnya. Oke, betul. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa peninggalan kerajaan Tarumanegara? Ini, Pak. Ini Pak. Ini tadi. Kelompok 4. Ibu tadi bilang aku. Bapaknya ngeliat ini tadi. Itu Pak, satu. Prasasti Sanggal, Matiasi, Mandura Tengah, Bas, Sejonoto, Sangkara, Salah. Candi Prambanan, Candi Borobudur, sampai dengan Candi Sori. Oke, ada. Oke, langsung pertanyaan kedua.
kelompok 3. Pertanyaan kedua, di mana lokasi kerajaan Tarumanegara? Pak. Saya Kelompok 1. lokasi kerajaan Tarumanegara ada di Jawa Barat sekitar wilayah Jakarta Selatan. Oke, betul. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ya, coba ditaruh. Salah jawab Pak itu. Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat, Jawa. Di Banten Pak itu. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Siapa pemimpin kerajaan Tarumanegara? Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Oke, jadi pemenangnya adalah kelompok 3. Oke, kelompok 3 maju, silakan. Oke, ini hadiah untuk pemenang kelompok 3. Oke, sekali lagi tepuk tangannya dong untuk kelompok 3. Mohon perhatiannya. Gimana pembelajaran pada hari ini? Oke. Mungkin langsung kita akhiri pada pembelajaran pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalian sudah melaksanakan simulasi dari pembelajaran group investigation ya. Bagaimana refleksinya ya? Sekarang kita bahas refleksinya, apakah sudah sesuai dengan teorinya, apakah belum, dan bagaimana evaluasi untuk masing-masing dari pesertanya, baik itu dari gurunya maupun dari siswanya ya. Silakan, siapa yang mau memberikan pendapat? Ya, Jalfa ya. Oke, ya Jalfa, silakan Jalfa. Pembelajarannya sama kayak yang langkah pembelajarannya Sama dengan apa? sama kayak yang Ya Jid, waktu itu apa langkah pembelajaran apa? Pelajaran Problem based learning. Ya, oke, langkah-langkahnya sama ya. Tadi penyajinya siapa? Heru. Nah, Heru itu gimana? Apa? Heru dan siapa ya tadi? Heru, Echa, Fatur. Nah, silakan. Itu tanggapannya, katanya langkah pembelajarnya sama. Bagaimana nih? Ya. Fatur, Heru, dan Echa. Echa, apa bisa memberikan klarifikasi tentang langkah-langkah pembelajarannya? sudah sesuai Bu. Ya. Kenapa? Apa bedanya
dengan yang punyanya Yazid yang problem based learning ya. Ya. Waktu itu Yazid soalnya apa? Kalau saya itu soalnya ini Bu, apa sama lokasi-lokasi Problem based learning, oke. Ya. analisis. Nah, sekarang gini, di dalam group investigation yang sekarang, apakah sudah sesuai materinya? Itu yang menjadi bahan pertanyaan. Oh iya. Ya, itu. Jadi di dalam teori itu kan harusnya ada penyelidikan. Iya, Bu. Siswa di situ melakukan penyelidikan apa tidak? Tidak. Ya. Jadi di sini pemilihan materinya, ya. Pemilihan materinya bukan materi untuk group investigation. Seharusnya materi untuk investigation itu siswa melakukan penyelidikan, ya. Ya kalau bisa ke lapangan ya. Gitu. Ya. Harusnya yang kemarin itu kan ada ini ya Bu, apa praktek pasukan gitu. Apa, desain pesan. Jadi nggak ada market, ada apa namanya, konsol tanah gitu, ada tanah yang dibuat sama AI kemarin. Mungkin harusnya ngambil apa materinya itu dari situ gitu, biar ada manfaat penyelidikan gitu ya. Kalau itu kan kalau yang struktur tanah itu ada produknya ya? Ada produknya Bu. Itu lebih ke PJBL. Ya, ke PJBL karena dia penekanannya ke produk. Harusnya group investigation itu adalah masalah yang perlu penyelidikan terlebih dahulu. Ya, contohnya bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas di Bogor itu, ya. Bagaimana mengatasi banjir di Jakarta. Jadi harus ada penyelidikan walaupun sifatnya dokumentasi penyelidikannya. Iya, jadi untuk permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelidikan terlebih dahulu, ya. Jadi kalau tahapannya tadi sudah benar, hanya yang belum pas itu materinya. Ya, pemilihan materi, dan ini tidak dikonsultasikan ke ibu dulu materinya, hanya tahapannya kemarin yang konsultasi sudah benar. Ya iya, kalau tahapan sudah benar tapi materinya tidak dikonsultasikan, ya. Jadi pemilihan materi itu penting, ya, penting karena ini tadi kan perbedaan antara PBL, PJBL dan group investigation itu terletak juga salah satunya di materi yang dibahas, gitu ya. Oke, bagus ya itu dari Jalfa. Jadi langkahnya sama, tahap-tahapnya sama, tapi apa bedanya? Nah, ternyata di sini materinya yang kurang pas, ya, pemilihan materinya yang kurang pas. Jadi harus dipilihnya itu yang sifatnya harus ada penyelidikan terlebih dahulu, ya. Jadi penelitian dulu, gitu. Tapi ini latihannya, latihan meneliti, gitu ya. Baik, tadi sudah dari Jalfa. Ada lagi yang mau komentar tentang pelaksanaan simulasi yang tadi? Apakah siswanya sudah aktif? Aktif. Dan tadi ada ice breaking ya. Ice breaking itu yang membuat ceria dan seru, ya. Jadi semangat, ya. Ya, tidak membosankan, ya. Dan hanya sayangnya tadi tidak ada hukumannya, hanya salaman, ya, salaman, ya. Padahal itu iya, seusia kalian jarang salaman sama temen, ya. Baik, dari gurunya siapa yang mau mengomentari? Silakan. Saya. Ya, silakan Yazid mengomentari gurunya. Gurunya tadi sudah baik di awal-awal, hanya dari pertengahan sampai ke akhir ini mulai kacau sepertinya ininya. Pengaturan ininya ya. Apa namanya? Wibawanya, ya, pas terakhir-terakhir itu agak ini ya, agak istilahnya agak berkurang. Dan ini yang ibu lihat persiapan materi. Harusnya kalau mau baca PPT harus minimal baca dulu apa yang mau dibaca. Itu tadi kelihatan ini baru baca, gitu ya, baru baca, dicari-cari gitu materinya. Wah, ini sebelumnya tidak disiapkan, baca dulu materinya, ya. Jadi kurang persiapan gurunya, ya. Kalau suara udah oke, kenceng tadi pas di awal, ya, kenceng suaranya, ya, itu sudah bagus.
Itu ya. Kemudian apa? Siswanya sudah, gurunya sudah, materinya sudah, dan tahap-tahapnya sudah. Ibu kira sudah cukup ya semua tahapannya. Dan ini Ibu ada hadiah, masih ada nih hadiah untuk yang bertanya. Yalfa, ya silakan bukan yang bertanya. Ini ambil dulu sini. Ya, ya. Kemudian Yajid, ya. Kasih ya Bu. Iya. Kemudian tadi ada lagi belum ya? Yang untuk siswanya tadi siapa yang menjawab? Nggak ada. Oke. Baik, Ibu kira ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai GI ya. Kalau grup investigation itu berarti saat pembelajaran dari kelompok itu ada penelitiannya atau risetnya itu nggak harus ke lapangan juga, misalkan dari sumber kayak website gitu bisa Ya, jadi sesuai kondisi. Kalau memang materi itu bisa ke lapangan, ya misalnya mengenai IPA ya, IPA ke lapangan, ke kebun boleh, ya. Tapi kalau misalkan tadi mengenai mengatasi kemacetan lalu lintas, tidak perlu sampai ke jalan, bahaya bawa siswa ke jalan ya. Jadi perlu boleh browsing dari internet gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang punya unsur analisis sama evaluasi gitu ya. Iya, jadi yang intinya masalah itu harus melakukan penyelidikan ya, baik itu penyelidikannya langsung ke lapangan maupun penyelidikan melalui browsing di internet. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Silahkan, masih ada hadiahnya nih. Ya, kalau ada yang bertanya masih ada hadiahnya. Ayo, ada? Cukup, baik. Kalau tidak ada, Ibu kira kita cukupkan saja. Dan secara umum pembelajaran untuk grup investigation ini sudah baik, walaupun pemilihan materi masih kurang pas ya. Kita beri tepuk tangan. Baik, Ibu tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.